Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ini mohon izin saya akan menampilkan ya video saya tentang patologi sosial. Patologi sosial ini adalah ilmu ya yang mempelajari tentang gejala penyakit masyarakat. Namanya juga patologi ya. Jadi mempelajari gejala penyakit masyarakat. Nah, saya mengangkat tentang pembahasannya tentang pengangguran dan kemiskinan, karena pengangguran dan kemiskinan zaman sebelum COVID maupun setelah COVID itu sangat terasa ya. Di sini ada data dari Indobarometer ya, di tahun 2020 ya. Oke. Oke. Ya, baik, kita dengarkan ya, mengenalkan ya tentang patologi pengangguran dan kemiskinan. Jadi berdasarkan data Indobarometer, jadi angka kemiskinan dan pengangguran itu dari masa sebelum COVID. Jadi sangat signifikan ya, angka pengangguran. Jadi ini diambil dari 5 tahun belakang. Jadi COVID-nya sebelum COVID dan setelah COVID. Angka pengangguran itu masih berkisar 3,5%. Sedangkan pasca COVID itu meningkat drastis, itu sekitar 95,9%. Artinya dengan kata lain 95% itu meningkat drastis. Hal ini disebabkan oleh Para jadi banyaknya kenaikan jumlah penduduk. ya, kenaikan jumlah penduduk. Artinya antara kuantitas dengan daya tampung pekerjaan atau tempat pekerjaan itu tidak terakomodir dengan baik. Kedua, pendidikan yang kurang memadai sehingga tidak dapat diterjunkan langsung ke lapangan. Ya, maksudnya kurang memadai itu. Oke, yang Banyak sekali. ketiga, Ya, kualitas yang yang sudah ini tidak sarjana. Tidak sarjana itu namanya pendidikan kurang memadai. rendah. Artinya antara kualitas lulusan dengan daya tampung pekerjaan itu tidak sebanding, tidak seirama. Oke. Maksudnya ya, kualitas sumber daya manusia itu dilihat dari kualitas lulusan sarjana dari suatu perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Hal ini dikarenakan banyak sekali ya, lulusan sarjana ini tidak memiliki ya, soft skill yang dibutuhkan oleh sejumlah stakeholder atau sebuah perusahaan yang membuka lapangan kerja. Nah, makanya banyak sekali ya tenaga kerja itu tidak memiliki kerja karena dia tidak ditampung, artinya tidak bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya di sini namanya kualitas sumber daya yang Akhirnya kemajuan teknologi. Artinya gini, di
artinya di sini dengan adanya bagi teknologi maka otomatis apa? Peran dari tenaga manusia itu akan berkurang. Karena apa? Perusahaan pasti akan berdaya gunakan ya teknologi untuk menggantikan peran tenaga manusia. Oke. Sehingga yang terjadi apa? Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, jadi tenaga manusia itu makin lama makin tidak dibutuhkan, ya, makin lama makin tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan mengandalkan teknologi, contoh sekarang parkir aja tidak perlu tenaga manusia. Parkir loh di mall ya, di mall atau pusat perbelanjaan yang kayak supermarket segala macam, itu tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Dia dengan apa? E-tol, dengan e-parking, ya, itu saja apa? Mengurangi tenaga kerja manusia. Nah, salah satu cara untuk kita supaya bisa ya istilahnya bisa menyanyi peran teknologi itu ya kita harus mengupgrade ya skill kita. Artinya skill ini tidak hanya dari soft skill maupun hard skill, ya, tapi dilihat dari segi sikap, ya, sikap kita dalam bekerja, ya, sikap kita dalam beradaptasi dengan iklim kerja dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi banyak sekali lulusan ini hanya mengedepankan pengetahuan saja, tapi attitude dalam ya, bersikap ataupun dalam reaksi terhadap stimulus yang ada di lingkungan, terhadap rintangan yang ada di lingkungan kerja, dia tidak bisa menghindari, tidak bisa menyesuaikan dirinya kepada iklim kerja, sehingga banyak sekali ya lulusan sarjana yang tidak tertampung dalam dunia. PHK ya bagi tenaga manusia. Akhirnya apa? Tenaga manusia digantikan oleh tenaga robot. Ini kenapa? Karena manusia sendiri tidak mengupgrade skillnya, dan dia digantikan oleh robot. Akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, ini bidang terakhir. Kedua, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Hal ini tidak adanya modal investasi asing yang masuk ke Indonesia. Dan nah, apa sih yang dimaksud di dalam peraturan dan selisihnya? Tadi pertumbuhan ekonomi lambat itu dikarenakan minimnya ya, modal asing yang masuk ke Indonesia. Ini kenapa? Karena adanya mistrust, adanya ketidakpercayaan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Ini kenapa? Karena adanya apa? Misalnya birokrasi yang buruk. Artinya birokrasi buruk lebih banyak sekali pungli ya, di antara instansi pemerintahan yang terhadap investasi. Contoh, misalkan yang sudah lama ya, kayak pabrik apa tuh kemarin, Seritek, ya, atau misalkan apalagi itu pabrik Sony, misalkan pindah pabriknya ke Vietnam. Nah, ini kenapa? Karena tadi, ya, karena banyak yang pungli, banyak yang tuntutan dari tenaga kerja kita, ya, terhadap investor asing. Jelas investor asing itu pasti memilih apa? Upah yang minimum, ya. Artinya kita sebagai tenaga kerja, ya, artinya tenaga kerja migran ya harus sadar diri, ya. Kalau kita ingin disamakan dengan sarjana, ya kita harus lihat upah kita. Jangan kita menuntut kita lulusan SMA, terus kita minta disamakan upahnya dengan lulusan sarjana. Ini banyak sekali tenaga kerja yang migran ini tidak menyadari itu, dan banyak sekali ya ormas ini yang meminta upeti kepada investasi. Artinya setiap bulan, setiap tahun mereka selalu minta
Nah, ini yang membuat ketidaknyamanan investor asing untuk bertahan lama di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia. Sehingga perekonomian negara kita itu berjalan lambat. Ya, jadi tidak ada progresif yang signifikan perkembangan ekonomi. Oke. Nah, pengangguran, ya, istilahnya bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain. Seperti apa? Tenaga Allah di suatu instansi pemerintahan atau institusi swasta. Tenaga Allah yang berikutnya adalah serabutan, pekerjaan serabutan. Ya, misalkan orang yang bekerja di restoran, jadi pelayan toko, ya, kemudian orang jadi kuli bangunan, orang jadi tenaga pembantu di pasar. Pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Oke, jadi pengangguran ini ya, itu disebabkan karena jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding dengan jumlah yang lapangan pekerjaan. Artinya banyak banget nih sarjana yang mumpuk, tapi ketersediaan lapangan pekerjaan itu tidak tersedia lapangan pekerjaan itu kurang mencukupi atau kurang bisa menampung jumlah lulusan sarjana. Itu angkatan yang kerja, angkatan sarjana. Nah, sehingga terjadilah pengangguran. Oke, next. Kondisi sosial masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan dasar dan memiliki penghasilan yang tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian ada terapi patologis yang bisa melindungi rakyat. Jadi tadi kemiskinan. Jadi yang dinamakan kemiskinan itu ya sekelompok masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan dasar. Artinya di sini antara penghasilan yang dia dapat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar kenapa tidak bisa memenuhi? Karena adanya lonjakan kenaikan harga bahan pokok. Jelas ya? Misalkan contoh sederhana, daging ayam aja. Daging ayam di pasar Lewigan berapa? Sekilonya berapa? 35.000. Ya, 36.000 contoh. Nah, sedangkan yang tadi masyarakat dia penghasilan berapa? 25.000. Kira-kira bisa nggak mampu beli ayam? Makanya ini yang terjadi kemiskinan. Artinya apa? Pendapatan atau penghasilan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Makanya di sini disebut kemiskinan. Beda dengan fakir ya. Kalau fakir kan biasanya apa? Dia tidak punya penghasilan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nah, itu. Jadi itu namanya kemiskinan. Oke, guys. Dan kemiskinan yang pertama adalah terapi analisis transaksional. Jadi terapi analisis transaksional ini itu ketika si klien dan konselor itu saling bertukar pengalaman. Artinya bertukar pengalaman ini ketika si konselor memiliki sejumlah masalah yang sama, misalkan masalah ekonomi. Dia punya pengalaman. Saya dulu pernah ikut sama orang dorong usaha segala macam berbeda. Nah, si konselor juga pernah. Saya dulu mendirikan PT, ya alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan. Nah, artinya analisis transaksional itu berbagi pengalaman untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan si nah ini namanya analisis transaksional. Selain berbagi pengalaman, juga berbagi kemampuan atau keterampilan. Nah, misalkan si klien dia ahli di bidang IT, si konselor jelas di bagian konsultasi. Nah, artinya
Si konsul dia memiliki basic IT, dia setidaknya dia bisa memahami IT. Ya, dia bisa mengajar apa? Dia bisa memberikan edukasi atau informasi ya tentang bagaimana membuat satu program segala macam. Nah itu yang si konsul ini itu tidak apa atau belum ya atau belum membaca semuanya. Nah itu kan itu namanya analisis transaksi. Baik, next. Karena itu kita sudah mendapatkan ya dampak dari situ. Oke, coba. Di sini ada